Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya, Sir Sahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pada pertemuan kita yang kedua ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis pengeluaran negara, dan yang kedua, mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja negara. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pada pertemuan kita yang pertama, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis penerimaan negara. Saat ini, kita mau mempelajari lebih lanjut jenis-jenis pengeluaran negara. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN terdiri atas: yang pertama, anggaran pendapatan; yang kedua, anggaran belanja; yang ketiga, anggaran pembiayaan. Achievers, klasifikasi anggaran terdiri atas: yang pertama adalah belanja pegawai. Belanja pegawai adalah kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang diberikan kepada pegawai pemerintah. Contoh, gaji, tunjangan, dan honorarium. Yang kedua adalah belanja barang. Belanja barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Contohnya adalah belanja peralatan kantor, biaya pemeliharaan gedung, dan rumah dinas. Contoh selanjutnya adalah kendaraan dinas, biaya listrik, dan biaya perjalanan. Yang ketiga adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetapnya lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, pembelian modal mesin, pembelian modal tanah, pembelian modal peralatan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan. Selanjutnya adalah belanja bunga. Belanja bunga adalah pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang, baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Misalnya, pembayaran atas bunga surat perbendaharaan negara, bunga obligasi negara, bunga utang luar negeri, bunga pinjaman program, dan bunga pinjaman proyek. Selanjutnya adalah belanja subsidi. Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi terdiri atas dua. Yang pertama adalah belanja energi, yang kedua adalah belanja non-energi. Kemudian, belanja hibah. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu bayar kembali, serta tidak dilakukan secara terus-menerus. Kemudian, belanja bantuan sosial. Transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Kemudian, belanja lain-lain. Belanja lain-lain adalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, serta belanja yang bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Adapun rincian dari transfer ke daerah antara lain, yang pertama adalah
transfer dana bagi hasil. Yang kedua, transfer dana alokasi khusus. Yang ketiga, transfer dana alokasi umum. Yang keempat, transfer dana penyesuaian. Dan yang kelima adalah transfer otonomi khusus. Achievers, selanjutnya kita akan mempelajari mekanisme penyusunan anggaran penerimaan dan belanja negara. Mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama, pemerintah menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan. Kemudian, DPR menerima pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro. Pemerintah pusat dan DPR membahas kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama DPR membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara, lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara, lembaga pada tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran tersebut disampaikan kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Persetujuan oleh DPR dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran tersebut dilaksanakan. Akhir, Presiden akan mengesahkan undang-undang APBN tersebut. Berdasarkan pasal 15 ayat 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa apabila DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang APBN, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Achievers, demikian pelajaran kita pada saat ini. Untuk lebih memahami tentang materi, jenis-jenis pengeluaran negara dan mekanisme penyusunan APBN, silakan membaca buku Lensa Kegiatan Ekonomi, buku kelas 11. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan saya ucapkan terima kasih.